Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi dari kelas FK, akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Oke, pertama kehadiran Islam di Indonesia merupakan hasil strategi dakwah yang jitu di masa lalu. Pada awalnya, sejak Islam disebarkan di bumi Nusantara sekitar akhir abad ke-7 hingga abad ke-13, para penggerak dakwah Islam melakukan ekspansi pendekatan kultural yang damai sehingga melahirkan gelombang masuk Islam yang meluas. Islam yang awalnya agama asing diterima oleh masyarakat Indonesia secara sukarela, yang waktu itu penduduk pada umumnya beragama Hindu, ada juga yang animisme, dan kepercayaan setempat. Setelah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam pasca abad ke-13, sejak era Samudra Pasai hingga Mataram, keberadaan Islam makin kuat dan menjadi penduduk mayoritas di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam selain melindungi keberadaan umat Islam, pada saat yang sama mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan dan menjadi semacam agama negara. Sebaliknya, keberadaan kerajaan didukung dan memperoleh kekuatan karena sokongan umat Islam, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Bersamaan dengan itu, pada era kerajaan Islam pun, peran para pendakwah atau penyebar Islam yang bercorak kultural seperti diperankan para wali yang jumlahnya banyak, para saudagar yang berperan sebagai penyebar Islam, dan para ahli ilmu agama yang lainnya memberikan corak keislaman yang lentur, damai, dan ramah. Karenanya, secara umum umat Islam di Indonesia itu bercorak tengahan atau moderat, yang memberi karakter khas dari keislaman di kawasan kepulauan Indonesia ini. Kehadiran gerakan-gerakan Islam pembaruan sejak akhir abad ke-19 yang bersentuhan dengan para ex-muslimin dan hujat atau mereka yang purna menunaikan ibadah haji serta menimba ilmu di Saudi Arabia kala itu, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun para tokoh-tokoh sebelumnya, telah memberi warna khusus pada karakter umat Islam Indonesia. Gerak Islam pembaru itu telah menanamkan benih kesadaran akan kemajuan dirinya umat Islam menjadi bangsa yang unggul. Selain dalam menggelorakan spirit kemerdekaan dari penjajah, Islam juga berkemauan menjadi warna tersendiri dalam kehidupan umat Islam. Pasca kemerdekaan, patut disayangkan corak Islam tidak begitu kuat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, karena politik kekuasaan cenderung makin mengalami sekularisasi. Pemandangan ironi bahkan terjadi seperti sejak era Orde Baru, bahwa warna Islam makin terimajinasikan karena politik diidoligasi dan dipolitisasi yang dilakukan oleh Orde Baru selama 2 dekade lebih. Di ujung kekuasaan Soeharto sempat terjadi Islamisasi kembali yang dikenal sebagai warna hijau royo-royo, namun tidak berlangsung lama karena ditentang pula oleh sebagian Islam yang dipimpin Abdurrahman Wahid kala itu. Kini umat Islam sedang mencari dan ingin menemukan kembali dirinya di negeri berpenduduk muslim terbesar ini. Kondisi kekuasaan apapun coraknya saat ini,
bukanlah hasil proses tiba-tiba, tapi memiliki akar pada proses makin menurunnya peran umat Islam di Indonesia pasca kemerdekaan bersamaan dengan makin sekularisasikannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di negeri ini. Yang tidak ringan ini memerlukan pemikiran yang serius, tajam, lengkap, akurat, dan komprehensif dari seluruh kalangan Islam. Agenda strategis ke depan ialah bagaimana menghadirkan kembali posisi dan peran umat Islam yang kuat dan signifikan dalam kehidupan masyarakat kebangsaan dan keadaan yang substantif secara demokratis dan konstitusional untuk membawa kemajuan Indonesia. Umat Islam berhasil memajukan dan menguatkan dirinya selaku mayoritas, pada saat yang sama dituntut menjadi penentu dan pengayom bangsa yang majemuk. Inilah tantangan strategis umat Islam saat ini dan ke depannya. Jadi banyak sekali masalah dalam tantangan menghadapi era yang seperti saat ini di dalam Islam. Jadi yang telah saya sebutkan tadi itu menggambarkan tantangan-tantangan yang dari awal Islam berdiri sampai zaman sekarang yang mungkin tidak dapat kita kontrol, namun dapat kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah hal tersebut. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.